gue udah pasang di sini, teman-teman bisa lihat ada, nah, ini dari mendorong ke sini, itu dia mendorong ke sini. Nah, kalau nggak kuat menahan as ini, makanya kalah di bagian tempat dudukan ini, karena dia mendorong ke samping tuh. Di sini gue udah tambahin bearing ya teman-teman, ini ada bearingnya di atas. Oke, teman-teman bisa tambahin bearing kayak gini juga, yang ukurannya bearing seperti ukuran di gardan mobil MN99S. Sekarang kita bahas tentang gearbox dual speed, kelebihan dan kekurangannya setelah menggunakan selama 3 bulan. Dan ini gue udah gunakan untuk off-road, main di lumpur, dan pokoknya di semua medan yang ekstrim itu udah gue gunakan ini ya teman-teman. Dan apa saja kelemahannya? Jadi pada saat gua beli gearbox ini harganya sih murah, yang dual speed bisa dua kecepatan, tapi di sini gua menggunakan masih ISC bawaan standar dari MN99S seperti ini. Ini masih standar, namun gua udah modifikasi. Kemudian remote-nya juga masih standar. Seperti ini masih standar bawaan dari MN99S. Oke, kita langsung saja. Jadi kelebihannya sih kalau untuk gearbox ini dibanding gearbox bawaan dari MN99S ini lebih unggul dari kecepatannya dan juga kekuatan powernya. Karena di sini ada dua speed, low speed dan juga high speed. Nah, kemudian pada saat beli ini juga ada dinamonya bawaan dari gearbox dual speed ini. Oke, kelemahan pertama yang gua temukan di sini yaitu ada di bagian as yang menghubungkan langsung ke rodanya. Nah, di sini oke, teman-teman bisa lihat di dalam itu ini. Ntar ya, coba kita angkat ini dulu. Ini agak susah sih bukanya. Oh iya, di sini. Oke lah. Nggak bisa dibuka ya teman-teman, susah. Nah, pertama yang gue alami itu di bagian sininya teman-teman. Ini sering pada saat gue menggunakan di apa namanya, di tempat-tempat yang menanjak gitu ya, yang sedikit ekstrim, lama-lama di bagian asnya ini mengikis bagian dinding dari putaran ini teman-teman, yang warna hitam itu. Nah, akhirnya bisa dol atau bisa aus, sehingga waktu itu sempat lost, jadi dia muter sendiri di tempat. Akhirnya gue cari solusi, itu gue bikin ganjalan dari kaleng bekas minuman, dari bekas kaleng bekas las segar. Nah, di situ gue ganjal, akhirnya berhasil juga. Nah, itu kelemahan yang pertama untuk gearbox ini. Kecuali gearnya ini udah di upgrade ke metal, nah itu kemungkinan gak mengalami masalah seperti itu ya, karena udah metal. Kecuali ini, kalau ini kan masih plastik, jadi memang seperti itu. Asnya besi, kemudian gearnya yang menghubungkan ke as ini plastik, jadi ya wajar aja kalau kalah gearnya dibanding as ini. Nah, oke. Kemudian yang kedua, eh, yaitu di bagian sini teman-teman. Sebentar. Oke, yang kedua itu tadi kelemahan pertama ya. Untuk yang menggunakan gearbox dual speed yang plastik gearnya. Oke, kelemahan kedua yaitu, kita coba angkat di sini dulu ya karena nggak kelihatan. Nah, oke, kemudian, nah di sini teman-teman, kelemahannya di gear ini. Tapi yang masalah bukan gear ini. Kalau teman-teman lihat, gear ini sebenarnya kuat banget ya. Mau gunakan untuk off-road juga masih kuat. Sebenarnya gearnya bagus karena tebal-tebal ya, nggak apa seperti mobil biasa itu ya. Kalau di mobilan biasa plastiknya eh, tipis, jadi mudah patah, mudah rontok. Tapi kalau ini tebal. Oke, kita lihat. Nah, ini dia maksud gua yang kelemahan kedua, yaitu di as ini, as yang menghubungkan langsung ke putaran gigi, putaran kecepatan.
Jadi di sini ada putaran kecepatannya yang ini. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di as ini coba kita angkat. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, as ini ini dia. Bentar, kelihatan nggak? Oke. Nah, di dalam ininya itu awalnya longgar teman-teman. Jadi karena sering-sering off-road, akhirnya di sininya longgar. Lubangnya makin hari makin kegedean, jadi semakin di pakai main mobil-mobilan ini off-road, ini lubang ininya, lubang as ini semakin gede juga. Nah, itu kelemahan pertama di sini. Kadang gini loh, ketika dia memutar, dia mendorong ke sini. Nanti gue jelasin. Nah, bagaimana mengatasi itu? Gue udah pasang di sini. Teman-teman bisa lihat ada, nah, ini dari apa namanya itu, dari, sebentar. Nah, ini dia yang gue pasang di situ. Apa sih namanya itu ya, aluminium. Jadi teman-teman bisa buat juga dari kaleng bekas juga, seperti tadi yang gue jelasin. Di kaleng bekas seperti Lasseger bisa menggunakan ini, karena kalau kaleng itu tipis ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Gue pasang ini untuk mengganjal as yang longgar tadi di sini. Nah, jadi di sini posisinya. Sebentar, ini agak susah sih pasangnya. Oke, jadi seperti itu. Gue udah pasang di sini, kemudian asnya kita pasang di sini. Nah, ini as gear yang menghubungkan langsung ke ganti gigi. Jadi cara kerjanya nanti gini teman-teman. Setelah dipasang ganjal dinding tadi, maka ininya kuat karena dia ketemunya besi sama aluminium. Nah, kalau yang awal tadi sebelum pasang, besi ketemu plastik ini. Jadi ketika ini berputar, ininya kalah, boxnya kalah, ini kotak gearboxnya, sehingga mengakibatkan lubangnya makin hari makin gede, sehingga ini sering apa namanya, slip gearnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat cara kerjanya yang tadi gue jelasin. Oke, kita pasang ini dulu di bagian sini. Oh iya, sebentar. Jadi sebagai tambahan juga di sini gue udah tambahin bearing ya teman-teman. Ini ada bearingnya di atas. Oke, teman-teman bisa tambahin bearing kayak gini juga, yang ukurannya bearing seperti ukuran di gardan mobil MN99S. Nah, di bagian sini gue udah tambahin juga bearingnya di sini. Begitu juga di as ini teman-teman, yang menghubungkan langsung ke gardan. Udah gue pasang bearingnya. Oke, kita lanjut yang bagian as ini. Jadi kita pasang ini dulu. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini mudah pasangnya kok. Tinggal teman-teman lihat aja ini. Yang ininya banyak berarti di bawah. Nah, kalau ini kan cuma 4 doang tuh. Tuh, yang ini 4 berarti dia di atas gitu. Oke, kita pastikan dulu ini tidak goyang. Lalu ini kita pasang. Nah, ini udah terpasang ya. Oke, kalau yang ini yang ini, nah, oke, yang gue putar-putar itu gear ini yang menghubungkan dari input dari dinamonya. Jadi nanti pinionnya muter ke sini, kemudian ditransfer ke sini. Nah, ini tadi yang sering kalah, yang gear ini teman-teman. Kenapa? Alasannya karena ketika dia memutar seperti ini, coba teman-teman perhatikan ya.
ketika ini memutar, oke, ini kan posisinya maju nih, ini maju. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau seperti ini dia putarannya maju. Nah, ini maju, kemudian ini mundur. Oke, kenapa dia bisa sampai lubangnya makin gede as ini? Karena ketika dia mundur seperti ini tuh, berarti ini mendorong bagian gear ini, mendorong ke sini tuh, dia mendorong ke sini. Nah, kalau nggak kuat menahan as ini, tidak kuat asnya menahan, itu makanya kalah di bagian boxnya tadi, tempat dudukan ini, karena dia mendorong ke samping tuh, kecuali dia seperti ini muternya. Nah, kalau di lawan arah tuh dia nggak mendorong. Nah, ini yang mendorong tuh, makanya itu tadi gue tambahin apa namanya, kaleng tadi tuh yang di as ini, supaya dia kuat menahan itunya nanti saat memutar pada saat mendorong sebelah samping ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian keuntungannya juga, ini nanti kadang kalau pekerjanya gearbox ini semakin kuat, maka asnya ini bisa motor. Nah, keuntungannya kalau udah ditambahin tadi seperti cincin tadi, dia muter, tapi muternya tidak menyentuh dinding dari gearbox itu, namun dia mutarnya di tengah-tengah dari cincin, dari semacam cincin yang kita buatkan tadi. Jadi seperti itu. Ini untuk gearboxnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi gue jelasin juga, jika teman-teman mau tanya apakah ini gue menggunakan ESC yang bagus untuk mendukung gearbox ini supaya bekerja dengan baik. Enggak. Jadi di sini gue mengganti ESC juga remonya. Gue pakai yang bawaan saja. Nanti di lain waktu gue jelasin bagaimana cara gue menyambungkan ininya. Kemudian bagaimana cara gue untuk mengganti giginya ini, karena gue masih menggunakan remote standar bawaan dari MN99S. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.